Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan membahas tentang emosional. Perkenalkan, anggota kelompok kami, yaitu Dinda Adelvia dengan NPM 1512000151. 2. Amalia Suci Wulandari 1512000161. Ketiga, Adinda Citra dengan NPM 1512000170. Keempat, Fandi Putra Arjuna dengan NPM 1512000181. Kelima, Maisya Paramita dengan NPM 1512000185. Dengan saya sendiri, Salsabila Puspita dengan NPM 1512000187. Yang terakhir, Sadewa Arya Diputra dengan NPM 1512000188. Apakah itu emosi? Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah terhadap seseorang, atau takut terhadap sesuatu. Emosi respon autonom dan teori James Lange. Bentuk-bentuk emosi seperti ketakutan meliputi 3 aspek, yaitu aspek kognisi kesigapan melakukan tindakan dan perasaan. Kesigapan untuk melakukan tindakan bergantung pada sistem saraf autonom yang memiliki 2 percabangan, yaitu saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik. Saraf simpatetik mempersiapkan tubuh untuk merespon yang singkat, intens, dan melawan atau melarikan diri dengan penuh semangat. Saraf parasimpatetik meningkatkan pencernaan dan proses lain yang bertujuan mengobservasi energi serta menyiapkan diri untuk peristiwa selanjutnya. Bagaimana tepatnya kaitannya antara sistem saraf autonom dan emosi? Menurut akal sehat, pertama-tama emosi dirasakan oleh perasaan, kemudian perasaan mengubah laju detak jantung dan respon lainnya. Sebaliknya, menurut teori James Lange pada 1884, pembangkitan aksi autonom dan otot-otot rangka muncul terlebih dahulu, sedangkan emosi yang kita alami hanyalah merupakan label yang kita berikan untuk respon yang kita berikan. Baik, selanjutnya adalah apakah pembangkitan fisiologis dibutuhkan untuk emosi? Menurut beberapa para ahli pada tahun 2004, sebagian besar individu yang mengalami kelumpuhan dilaporkan bahwa mereka masih merasakan emosi yang hampir sama dengan emosi mereka sebelum mengalami kelumpuhan. Penemuan itu mengindikasi bahwa emosi tidak tergantung dengan umpan balik dari pergerakan otot, tapi kelumpuhan tidak mempengaruhi sistem saraf autonom, sehingga masih ada kemungkinan bahwa perasaan emosional bergantung pada respon autonom. Selanjutnya adalah apakah pembangkitan fisiologi cukup untuk emosi? Menurut teori James, perasaan emosional dihasilkan oleh tindakan tubuh kita. Jika jantung tiba-tiba berdetuk dengan kencang dan nafas memburu serta berkeringat, apakah itu sebuah emosi? Maka jawabannya itu tergantung beberapa hal. Bagaimana dengan emosi lainnya? Sebagai contoh, jika Anda tersenyum, apakah Anda lebih senang? Bagaimana caranya ketika membuat orang lain tersenyum tanpa membuat mereka senang terlebih dahulu? Kita dapat meminta seorang untuk tersenyum. Namun, peneliti telah menemukan cara cerdas untuk membuat orang tersenyum tanpa harus mengungkapkan tujuan penelitian dan metode mereka. Dengan cara, mereka menyediakan komik dengan beberapa tanda yang sangat lucu, kemudian tanda yang kurang lebih lucu, dan tanda yang tidak lucu sama sekali. Dan hasilnya, sebagian besar individu menilai komik lebih lucu ketika mereka menggigit pulpen dibandingkan mereka menahan pulpen dengan bibir. Artinya, sensasi senyum meningkatkan kesenangan walaupun hanya sedikit. Nah, kita lanjut ke macam-macam emosi dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, ada emosi bahagia. Emosi bahagia ini adalah salah satu jenis emosi yang dimiliki oleh manusia yang paling banyak dicari. Kenapa? Karena emosi ini adalah bentuk emosional yang berciri pada perasaan senang, ceria, gembira, kepuasan, serta rasa kesejahteraan. Kemudian ada emosi sedih.
Emosi sedih ini bisa didefinisikan sebagai bentuk emosional yang berciri pada perasaan tak bersemangat, tak tertarik dalam melakukan hal apapun, kemudian mood yang murung, serta rasa kekecewaan hingga rasa berduka. Emosi terkejut. Emosi yang tak kalah penting dalam diri manusia adalah emosi terkejut. Seperti yang Anda tahu, bahwa seseorang menunjukkan emosi terkejut saat menghadapi momen atau hal yang tidak disangka. Emosi marah. Marah juga menjadi emosi yang sering kita tunjukkan. Seperti emosi takut, marah juga menjadi emosi yang bisa berkaitan dengan respon fight or flight. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu emosi takut. Saat merasakan adanya indikasi bahaya, seseorang akan merasakan emosi takut dan mengalami respon yang disebut respon fight or flight, melawan atau lari. Takut merupakan emosi yang kuat dan berperan penting dalam pertahanan hidup. Yang selanjutnya adalah emosi jijik. Jenis emosi lain yang diutarakan oleh Paul Ekman adalah emosi jijik. Rasa jijik dapat berasal dari banyak hal, termasuk rasa pemandangan atau bau yang tidak menyenangkan. Seseorang juga dapat mengalami kejijikan moral saat melihat individu lain berperilaku yang mereka anggap tidak menyenangkan, tidak bermoral, atau jahat. Jadi saya akan menjelaskan tentang fungsi emosi. Next. Dalam proses evolusi, mengembangkan kemampuan untuk mengalami dan mengekspresikan emosi, maka emosinya pasti merupakan karakter adaptif bagi nenek moyang kita dan kemungkinan besar untuk diri kita sendiri. Rasa takut memperingati kita untuk menghindari dari bahaya. Nah, nilai adaptif dari rasa senang, sedih, malu, dan emosi lainnya yang tidak terlalu jelas manfaatnya, maka emosi dapat menjadikan panduan saat kita perlu membuat keputusan. Next. Perkenalkan, nama saya Mila Suci Wulandari. Saya mau menjelaskan mengenai perilaku menyerang dan menghindar. Perilaku menyerang biasanya dipicu oleh rasa nyeri, ancaman, dan rasa tidak menyenangkan lainnya. Kemudian perilaku ini sangat bergantung pada pelaku dan kondisi. Nah, pada saat melakukan perilaku penyerangan biasanya lebih dominan terhadap laki-laki yang memiliki hormon testosteron karena untuk mengubah reaksi seseorang agar bisa memberikan respon lebih dan perhatian lebih terhadap situasi yang berkaitan dengan kekerasan dan konflik. Nah, slide selanjutnya adalah perilaku menghindar. Perilaku menghindar adalah salah satu bentuk kecemasan dan ketakutan seseorang ketika dalam situasi bahaya. Tetapi kecemasan tidak untuk dihindari, namun melainkan seharusnya untuk didekati. Perilaku menyerang dan menghindari ini biasanya disebut dengan attack and escape behaviors yang berhubungan dengan fisiologis dan perilaku. Mengatasi emosi merupakan salah satu hal yang sulit untuk kita lakukan. Karena emosi sebenarnya memiliki peranan yang cukup penting yang ada pada kehidupan seseorang. Emosi merupakan bagian di dalam gen setiap individu dan memiliki kesamaan antara orang satu dengan orang lainnya. Emosi juga memiliki sifat yang didasari oleh insting manusia. Meskipun begitu, jika emosi dirasa melebihi batas atau terlalu berlebihan dalam memberikan suatu emosi, maka bisa menyebabkan kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga kita perlu menahan emosi yang kita miliki agar tidak meledak dan mengakibatkan kerugian ke depan. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk bisa menahan emosi. Yang pertama, mencoba diam. Karena di saat kita marah, kita akan secara spontan mengatakan hal-hal yang lepas dari kontrol kita. Sehingga hal ini bisa memperburuk emosi kita dan juga bisa menyebabkan rasa sakit hati pada orang lain. Sehingga mencoba diam ini penting untuk kita memberikan waktu sejenak untuk otak agar bisa berpikir jernih. Yang kedua yaitu menenangkan diri. Menenangkan diri ini dengan cara berpikiran tenang.
Karena di saat kita bisa berpikiran tenang, kita akan mudah dalam mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada dan bisa berpikir secara logis. Cara menenangkan diri yaitu dengan cara menarik nafas dalam-dalam lalu menghitung mundur perlahan untuk bisa menurunkan emosi secara perlahan. Yang kedua yaitu mencoba untuk berempati. Terkadang pemicu marah ini merupakan hal yang sepele, sehingga agar menghindari masalah yang sepele ini, cobalah untuk bersikap empati. Karena empati ini merupakan suatu keadaan mental yang membuat kita bisa merasakan keadaan ataupun pikiran dari orang lain. Dan dengan empati ini kita juga bisa membuat emosi kita secara perlahan menurun. Yang keempat yaitu introspeksi diri. Setelah kita bisa melakukan introspeksi, kita harus meninjau kembali permasalahan yang ada dari sudut pandang orang lain dengan cara mengintrospeksi diri kita sendiri. Jangan takut untuk mengakui kesalahan jika memang kita menyadari bahwa kita memiliki kesalahan tersebut. Jangan biarkan harga diri yang membuat proses introspeksi ini menjadi suatu hal yang menghalang kita untuk membuat emosi ini semakin meninggi. Selanjutnya, yang kelima yaitu alihkan pikiran kita. Di saat kita mendapatkan suatu masalah yang membuat emosi kita semakin meluap, ada caranya untuk mengatasinya, yaitu dengan mengalihkan pikiran kita ke arah hal-hal yang lebih positif. Lalu yang keenam yaitu berpikir logis dan tidak emosional. Yang dimaksud dengan berpikir logis adalah mempertimbangkan dari segala hal, baik dari keuntungan ataupun kerugian yang akan didapat dari tindakan yang akan kita lakukan. Yang ketujuh yaitu mencoba untuk memikirkan solusi singkat. Dan yang kedelapan yaitu ungkapan marah secara asertif. Orang-orang asertif biasanya akan mengungkapkan amarahnya atau emosinya yang dipendam secara jujur dan tepat, namun tidak melukai hati orang lain. Berperilaku asertif bisa membuat individu bisa berkomunikasi dengan baik serta bisa menjalin hubungan sehat dengan orang lain. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bab yang akan dibahas selanjutnya adalah stres dan kesehatan. Bagaimana pola gejala PTSD? PTSD dapat terjadi sebagai dampak lanjutan dari reaksi stres akut yang berat ataupun trauma berkepanjangan. Faktor utamanya adalah stres berat dan atau perasaan tidak nyaman yang meliputi seseorang. Kemudian yang ketiga adalah gejala terkait reaktif, mudah marah, memiliki gangguan tidur, memiliki amarah yang tidak bisa dikontrol. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah gejala kognitif dan mood, sulit mengingat kejadian-kejadian penting pada trauma tersebut, punya pikiran negatif terhadap diri sendiri atau takdir. Gangguan emosi seperti adanya rasa bersalah atau perilaku menyalahkan, hilangnya kegemaran pada aktivitas yang dulu senang dilakukan. Gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder, disingkat PTSD, adalah gangguan kecemasan parah yang dapat berkembang setelah terpapar setiap peristiwa yang menghasilkan trauma psikologis. Kejadian ini dapat memicu ancaman kematian diri sendiri maupun orang lain, bahkan merusak potensi integritas fisik, seksual, atau psikologis individu. Sebagai efek dari sebuah trauma psikologis, biasanya menunjukkan frekuensi gejala yang tidak sering muncul namun berlangsung cukup lama bila dilihat dan dibandingkan gejala pada penderita stres akut. 4 pola gejala utama yang dapat ditemui pada PTSD antara lain gejala yang bersifat mengalami kembali, seperti ingatan-ingatan dalam bentuk kilas balik. Anda seperti hidup kembali
dalam trauma tersebut berulang kali, diikuti dengan gejala berupa jantung yang berdebar-debar ataupun berkeringat, mimpi buruk, pikiran-pikiran mengerikan. Gejala menghindar, menjauh dari tempat, aktivitas, atau melihat barang-barang yang bisa mengingatkan atas trauma, menghindari pikiran dan atau perasaan yang berkaitan dengan trauma. Jadi saya akan menjelaskan tentang stres dan hipotalamus sampai hipofisisa adrenal. Next. Stres memotivasi dua sistem pada tubuh. Sistem pertama yaitu sistem saraf autonom yang mempersiapkan tubuh untuk aktivitas yang darurat yang singkat respon, menyerang dan melarikan diri. Dan sistem yang kedua yaitu hipotalamus hipofisisa adrenal, sumbu HPA. Hipotalamus, kelenjar pituitari dan korteks adrenal. Aktivitas hipotalamus akan memicu kelenjar pituitari anterior untuk menyeleksi hormon adrenokortikoid ACTH. Hormon ACTH akan menstimulasi korteks adrenal manusia untuk mengekspresikan kortisol yang akan meningkatkan aktivitas metabolisme serta meningkatkan kadar gula dan nutrien lain. Saraf autonom dibandingkan dengan sumbu HPA, maka reaksi sumbu HPA akan lebih lambat. Tetapi sumbu HPA menjadi respon yang dominan terhadap penyebab stres terjadi dalam waktu lama. Nah, berdasarkan hal tersebut, muncul suatu permasalahan, yaitu bahwa kadar kortisol secara mengalami peningkatan dan penurunan di siang hari, sehingga pengukuran kadar kortisol dapat dilakukan pada jam-jam tertentu. Kortisol membantu tubuh memobilisasi energi yang digunakan untuk mengatasi sulit, tetapi efeknya dipengaruhi oleh besarnya kadar kortisol itu sendiri. Peningkatan kadar kortisol itu sendiri secara sementara akan meningkatkan aktivitas sistem imunitas, sehingga membantu sistem imunitas sehingga membantu sistem tersebut untuk menanggulangi penyakit. Namun, peningkatan kortisol dalam waktu lama akan mengganggu sistem imunitas. Agar kita memahami mengapa hal tersebut terjadi, marilah kita mulai dengan mengulas gambaran umum tentang sistem imunitas. Saya akan menjelaskan sistem imunitas. Nah, sistem imunitas adalah sistem pertahanan alamiah tubuh untuk melawan organisme patogen. Organisme patogen yaitu organisme yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia seperti cacing, parasit, protozoa, fungi, dan bakteri dan virus. Next. Sistem imunitas bawaan atau sistem imunitas non-spesifik. Dalam mekanisme imunitas non-spesifik memiliki sifat selalu siap dan memiliki respon langsung secara cepat terhadap adanya patogen pada individu yang sehat. Fungsinya adalah menjaga terjadinya peradangan setelah adanya luka atau infeksi pada tubuh kita. Anggota sistem imunitas non-spesifik pada tubuh kita ini ada kulit, membran mukosa, sel-sel fagosit, protein antimikroba, dan inflamasi. Ciri-cirinya, respon terbentuk cepat, respon selalu sama, pajanan berulang terhadap antigen yang sama tak meningkatkan respon. Sistem imunitas adaptif atau sistem imunitas spesifik. Sistem imun spesifik mempunyai kemampuan untuk mengenali benda yang dianggap asing. Benda asing yang pertama kali muncul akan segera dikenali dan terjadi sensitisasi sel-sel sistem imun tersebut. Benda asing yang sama bila terpajan ulang akan dikenal lebih cepat dan kemudian dihancurkan. Satu respon sistem imun spesifik lebih lambat karena dibutuhkan sensitasi oleh antigen namun memiliki perlindungan lebih baik terhadap antigen yang sama.
Ciri sistem imunitas adaptif yaitu respon terbentuk lebih lambat atau memerlukan waktu untuk beradaptasi terhadap antigen. Kedua, respon bersifat spesifik terhadap berbagai antigen. Pajanan awal akan membentuk sel memori sehingga pajanan berikutnya dengan antigen yang sama menghasilkan respon yang lebih cepat. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.